sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asrar, wa salli wa sallim ala bahjatul istighfar wa kutabil alam wal abwabul jinan bi'adadi man salla alaihi minal ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Salli wa sallim ala Taha, salli wa sallim ala Yasin, salli wa sallim ala bikab haya ain sad hamim ain sin qartasakumullah walhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama jemaah sekalian, marilah sama-sama kita langitkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, lebih-lebih kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa jemaah sekalian, yang dimana nikmat ini tidak semua orang diberikan, yakni nikmat dapat beribadah di tanah suci. Ya, saat ini kita sedang berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Jadi sudah sepatutnya jemaah sekalian kita banyak-banyak berterima kasih, kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, semoga senantiasa terafiatkan atas sosok manusia paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat sekarang ini kita menjadi tamunya beliau. Bahkan tidak hanya menjadi tamunya beliau, saat ini kita menjadi tetangganya beliau jemaah sekalian. Kita begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah semuanya sudah ziarah Raudhah. Sudah alhamdulillah ya, semuanya juga sudah ziarah Nabi ya. Alhamdulillah. Semoga jemaah sekalian doa-doa yang kita langitkan, doa-doa yang kita panjatkan, semua harapan baik yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala cepat dan segera Allah Subhanahu wa taala bumikan dalam bentuk takdir baik. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya, sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah, semuanya sudah dapat sebandai satu-satu? Air semuanya sudah dapat? Ada yang belum ya? Insyaallah semuanya dapat jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita cek dulu semangatnya ini. Hello group. Masya Allah, luar biasa sekali ya, semangat sekali jemaah sekalian. Insya Allah jemaah sekalian, bagaimana semangatnya jemaah sekalian ini, begitu juga semangatnya Rasulullah SAW dulunya selama beliau masih hidup dan ketika beliau berada di kota Madinah ini. Dalam waktu pagi, setiap waktu pagi diriwayatkan, yakni setiap hari Sabtu, Rasulullah SAW beranjak dari Masjidil Nabawi atau rumah beliau yang sekarang untuk menuju ke Masjid Quba. Di mana Masjid Quba ini jemaah sekalian, masjid pertama dalam sejarah Islam yang dibangun langsung oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita akan datang ke sana sekarang jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agenda kita pada pagi hari ini atau hari ini jamaah sekalian, kita akan melanjutkan salah satu kegiatan inti kita, yakni kita city tour atau berziarah di sekitaran kota Madinatul Munawwarah. Di mana insya Allah pertama kita akan mengunjungi Masjid Quba, yang dimana tadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan ke Mazra'ah. Ada yang tahu arti Mazra'ah jamaah sekalian? Perkebunan. Kita akan berkunjung ke perkebunan kurma ya. Insyaallah nanti jamaah sekalian bisa melihat pohon kurma di sana ya, serta bisa berbelanja juga. Dan kemudian nanti insyaallah kita akan ke Jabal Uhud, dan jika memungkinkan jemaah sekalian kita akan melewati Masjid Sabak Khandaq dan Masjid Qiblatain serta Masjid Al-Jum'ah ya. Nanti itu kondisional saja jemaah sekalian, karena biasanya itu rute untuk ziarah sekedar lewat saja, dan biasanya tidak turun di situ dan tidak ada kelebihan khusus antara Masjid Qiblatain ataupun Masjid Sabak Khandaq ini jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama rute kita saat ini kita akan langsung menuju ke Masjid Quba jemaah sekalian.
sekalian, masjid pertama dalam sejarah Islam. Namun jamaah sekalian, saya ingin menanya terlebih dahulu, bagaimana perasaan jamaah sekalian selama kurang lebih sudah 2 hari kita di dalam kota Madinah ini? Aman semuanya ya? Tenang jamaah sekalian? Alhamdulillah ya. Ibadah inti kita untuk menuju ke Raudhah, alhamdulillah sudah semuanya. Kita ziarah ke makam Rasulullah SAW, menyampaikan salam kita juga sudah semuanya jamaah sekalian. Karena hakikatnya inilah dia yang didamba-dambakan oleh setiap jiwa, oleh setiap ruh yang merindukan akan Rasulullah SAW, yakni datang berziarah menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Madinah jemaah sekalian, yang dimana Madinah ini saat sekarang ini terdapat sebuah bangunan masjid, yang dimana masjid ini sejarahnya pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, dan bahkan masjid pertama dalam sejarah Islam. Nah, dulunya jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, kondisi di kota Mekah ini sudah tidak kondusif lagi, dan bahkan sudah mengancam, tahapannya itu mengancam jiwa daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ingin dibunuh. Bahkan perencanaan pembunuhan kepada Rasulullah SAW ini sudah diatur oleh kaum kafir Quraisy, dengan mereka menyiapkan 10 pemuda terbaik untuk datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Namun perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebab musabab Rasulullah SAW datang ke kota Madinah ini, yakni perantara ingin dibunuhnya Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW yang awalnya pertama kali berhijrah ke kota Taif, namun gagal di sana jemaah sekalian. Seandainya dakwahnya Rasulullah SAW atau hijrahnya Rasulullah SAW menuju ke kota Taif diterima oleh masyarakat kota Taif, mungkin bukan kota Madinah yang kita kunjungi sekarang ya untuk menjadi tanah suci, melainkan kota Taif. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kota Madinah ini menjadi tanah suci umat muslim, tanah suci yang ingin didatangi, atau tanah suci yang begitu terang, munawwarah, yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Taif, gagal ke sana. Akhirnya apa jemaah sekalian? Hijrahnya kedua Rasulullah SAW menuju ke kota Madinah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan bersama sahabat beliau. Namun sebelumnya jamaah sekalian, di kota Makkah Rasulullah SAW dikejar, diburu, ingin dibunuh jamaah sekalian. Kemudian beliau berjalan menuju ke arah kota Madinah bersama sahabat beliau. Namun beliau singgah dulu di sebuah gunung atau di dalam sebuah gua namanya Jabal Sur, selama kurang lebih di sana 3 malam. Insyaallah nanti ketika kita berada di kota Makkah kita akan berkunjung ke sana jamaah sekalian. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah SAW berjalan dari arah kota Makkah menuju ke Madinatul Munawwarah, di mana perjalanan beliau kurang lebih sesampainya di sini atau di sekitaran Kuba itu 1 minggu jemaah sekalian ya. Satu minggu beliau sampai di masjid Kuba. Kemudian beliau berada di sekitar Kuba itu dan beliau membangun sebuah masjid di sana jemaah sekalian. Diriwayatkan masjid ini dibangun atas dasar takwa, fondasinya itu dari takwa jemaah sekalian. Jadi Rasulullah SAW datang dari arah kota Makkah, kemudian beliau berhenti dulu, beliau singgah dulu di sebuah tempat atau sebuah daerah di sekitaran Madinah ini, namanya daerahnya Kuba, ya, yang dimana tempat ini akan kita kunjungi sekarang jemaah sekalian. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW jemaah sekalian, biasanya ketika beliau berhenti di suatu tempat, maka tempat itu biasanya akan menjadi masjid. Begitu juga ketika beliau berhenti di sekitaran Kuba ini, beliau tidak hanya sekedar singgah saja di sana, namun beliau membangun masjid bersama sahabat beliau dan diberi nama dengan Masjid Kuba. Bahkan apa jemaah sekalian, dulunya bangunan masjid ini Rasulullah SAW bangun dengan apa? Dengan tiangnya itu dari pohon kurma. Kemudian atapnya itu dari pelatah kurma jemaah sekalian. Namun keistimewaan yang begitu luar biasa karena masjid ini dibangun atas dasar takwa, di mana takwa yang dimaksudkan di sini jemaah sekalian, yakni Rasulullah SAW betul-betul melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan awal keberadaan beliau membangun masjid yang diniatkan apa jemaah sekalian? Keberadaan beliau di kota Madinah ini menjadi titik awal kemajuan Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan
menunjukkan hal itu jemaah sekalian. Dari keberadaan beliau di kota Madinah ini, maka Islam mulai maju, mulai berkembang, sehingga apa? Islam ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk sampai kita rasakan ketika kita berada di Indonesia jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa keistimewaan Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baiti sum'ata Masjid Quba fa shalla bihi salatan kana lahu ajruhu umratan. Man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau kita dari hotel kita jemaah sekalian, Sumata Masjidil Quba, kemudian dia berjalan ke Masjidil Quba. Kalau kita menggunakan kendaraan kita, baik dia menggunakan kendaraan, berjalan kaki ataupun menggunakan kuda, unta dan sebagainya, Sumata Masjidil Quba as-salatihi, kemudian dia salat di dalamnya, salat dan 2 rakaat saja, karena lahu ajruhu umratan, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Nah, jadi sekarang kita akan sama-sama menjemput pahala umrah jemaah sekalian. Namun pertanyaannya, jemaah sekalian sudah berwudu semuanya? Ya. Alhamdulillah sudah berwudu semuanya ya. Berarti sekarang kita akan sama-sama datang menjemput pahala umrah. Masya Allah, luar biasa atau tidak jemaah sekalian? Ya, jadi tanpa kita susah-susah memakai pakaian ihram, menjaga larangan ihram dan sebagainya, ketika kita berada di kota Madinah ini, cukup kita wudu dari hotel kita saja, kemudian kita datang ke Masjid Quba dan kita salat di sana jemaah sekalian, cukup 2 rakaat saja, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berumrah. Bagaimana kalau kita salat 4 rakaat? Bagaimana kalau kita salat 6 rakaat? Bagaimana kalau kita salat 8 rakaat jemaah sekalian? Kita sudah mendapatkan pahala seperti 4 kali orang yang sedang berumrah. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, di waktu ini kita sudah masuk di waktu salat sunat duha. Jadi insya Allah nanti kita di sana akan melaksanakan salat sunat duha. Di mana salat sunat duha ini, ketika kita kerjakan, maka insya Allah kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan dunia kita. Barang siapa yang istiqomah mengerjakan salat sunat duha jemaah sekalian selama masa hidupnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan penuhi, akan jamin kebutuhan dunia dan akhiratnya nanti. Karena jemaah sekalian, nanti ketika kita di akhirat, nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita diminta pertanggungjawaban. Keluarga kita meminta pertanggungjawaban kepada kita, dan termasuk yang ada di dalam tubuh kita ini, yakni sendi-sendi kita. Ada yang tahu jumlah sendi yang ada di dalam tubuh kita jemaah sekalian? Ada yang tahu jumlah persendian yang ada di tubuh kita? 300. Ada yang menyebutkan 360 jemaah sekalian ya. Nanti ini datang meminta pertanggungjawaban di akhirat. Apakah kita sudah memberikan nafkah kepadanya? Nah, salah satu caranya jemaah sekalian, supaya nanti kita tidak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh persendian kita, oleh tulang-tulang kita yang meminta nafkah, maka kita mengerjakan salat sunat duha di atas dunia ini jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah terlihat di depan kita arah jam 11 sebuah bangunan masjid yang bermenarakan 4 berwarna putih. Inilah dia yang disebut dengan Masjid Quba. Bisa dilihat jemaah sekalian? Ya, bisa dilihat langsung jemaah sekalian. Ini bukan di TikTok, ini bukan di YouTube ataupun Instagramnya Helwa Group. Ini langsung Bapak Ibu saksikan secara langsung. Inilah dia Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam yang dibangun langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya bangunan masjid ini jemaah sekalian hanya beratapkan pelepah kurma dan bertiang dengan pohon kurma. Namun sekarang jemaah sekalian, bangunan Masjid Quba ini termasuk salah satu bangunan masjid terbaik yang ada di dunia. Bahkan jemaah sekalian, ini adalah salah satu tempat yang menurut orang-orang, salah satu tempat yang sangat luar biasa atau bagus sekali untuk kita mengabadikan momen kita jemaah sekalian. Di samping kelebihannya, di mana ketika kita sholat di dalamnya kita akan mendapatkan pahala umrah. Jadi orang-orang Madinah dengan keistimewaan kota Madinah ini jemaah sekalian, atau keistimewaan Masjid Quba ini, orang Madinah cukup datang ke sini sholat saja 2 rakaat, mereka sudah mendapatkan pahala umrah. Namun jemaah sekalian, keistimewaan yang ada di dalam Masjid Quba ini,
setiap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada saja orang-orang munafik yang mendampingi atau orang-orang munafik yang tidak suka ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, ada saja orang munafik yang tidak suka ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika di perang Uhud, ada juga orang munafik sekitar 700 orang munafik yang datang dari arah kota Madinah bersama rombongan perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah perjalanan orang-orang munafik ini berbelok, ya, tidak ikut jadi perang. Nah, begitu juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid ini, jemaah sekalian, ada saja orang-orang munafik yang tidak suka karena mengetahui kelebihan yang luar biasa di dalam Masjid Quba ini, sehingga orang-orang munafik ini juga membangun masjid yang ingin menyerupai Masjid Quba ini, namanya Masjid Diror, ya. Namun bangunan Masjid Diror ini tidak bertahan lama karena diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dibangun di sekitaran Masjid Quba ini dulu oleh orang-orang munafik. Namun masjid ini tidak bertahan lama, jemaah sekalian, dan dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bisa dilihat jemaah sekalian, ya, banyak sekali para peziarah yang datang ke sini. Antrian bisnya cukup panjang sekali jemaah sekalian, karena saat sekarang ini jemaah sekalian datang umrah di musim yang lagi ramainya umrah, yakni memasuki musim dingin. Jadi biasanya kondisi agak sedikit ramai. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah dapat tempat parkir, insyaallah kita akan turun di sini jemaah sekalian. Kemudian kita nanti akan tentukan dulu, setelah kita turun dari bis, kita akan tentukan titik kumpulnya kita nanti. Kemudian setelah itu mungkin kita akan mengambil beberapa foto grup. Kemudian setelah itu nanti jemaah sekalian kita bisa masuk ke dalam masjid. Nanti kita akan tunjukkan pintu masuk untuk perempuan dan pintu masuk untuk laki-laki. Insyaallah di sini mungkin setelah turun nanti kita sekitar 25 menit saja ya Ustaz ya, sampai paling lambat 30 menit. Silakan nanti digunakan waktunya jemaah sekalian. Untuk yang pertama tentunya setiap kita masuk ke dalam masjid, kita sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nanti jemaah sekalian bisa mengerjakan sholat sunat duha, ya minimal 2 rakaat. Kalau tidak bisa 2 rakaat ya 4 rakaat ya. Kalau tidak bisa 4 rakaat cukup 6 rakaat saja ya. Kalau tidak bisa 6 rakaat cukup 8 rakaat. Namun kalau tidak bisa juga 8 rakaat ya minimal 10 rakaat atau 12 rakaat saja. Asal jangan hatamkan Al-Quran saja di sini ya. Walaupun Bapak Ibu ini Masya Allah orang-orang yang rajin sekali mengaji dan sebagainya, jangan, kalau di sini jangan dulu hatamkan Al-Qurannya atau membaca surat Yasin 3 kali, jangan ya. Jadi kita cukup sholat saja di sini, kita cukup datang. Karena kita masih ada agenda dan insya Allah kita akan mengejar supaya nanti
sebelum sholat zuhur kita sudah di hotel dan mengerjakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mencari tempat parkir terlebih dahulu. Nah, jamaah sekalian, ini namanya daerah Kuba ya. Nanti daerah Kuba ini, di sekitaran daerah Kuba ini jamaah sekalian juga banyak sekali pohon-pohon kurma. Nah, sebagian besar perkebunan kurma yang ada di sekitaran kota Madinah ini berada di masjid, ada di sekitaran kota Kuba ini jamaah sekalian. Jadi Masjid Kuba ini dikelilingi banyak sekali pohon-pohon kurma, termasuk kurma yang masyhur di kalangan umat muslim, yakni kurma ajwa. Pertama kali kurma ajwa itu dulu ditanam oleh Rasulullah SAW itu di sekitaran Kuba ini jemaah sekalian. Nah, insya Allah nanti kita akan sampaikan ketika kita berjalan menuju ke perkebunan kurma bagaimana sejarahnya mengenai kurma ajwa. Namun untuk sedikit gambaran bahwasanya kurma ajwa itu pertama kali ditanam oleh Rasulullah SAW dulunya di sekitaran Masjid Kuba ini jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian, disinilah dulu di sekitaran Kuba ini Rasulullah SAW singgah ya. Diriwayatkan Rasulullah SAW berjalan dari sekitaran Kuba ini untuk menuju ke Masjid Nabawi yang sekarang itu di waktu pagi hari Jumat ya. Kemudian sebelum sampai di Masjid Nabawi masuk waktu salat Jumat, kemudian beliau berhenti di sebuah tempat di sekitaran pertengahan antara Masjid Kuba ini dengan Masjid Nabawi yang sekarang itu namanya dibangun sekarang masjid, namanya Masjid Al-Jum'ah ya, tempat Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat bersama rombongan beliau. Jadi rombongan yang banyak ketika beliau datang dulu sampai di sini jamaah sekalian bersama sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW menunggu rombongan. Jadi ada dua gelombang hijrah umat muslim atau muhajirin dari Mekah, yakni gelombang pertama yakni Rasulullah dan bersama sahabat beliau yakni Sayyidina Abu Bakar, kemudian diiringi oleh setelah itu gelombang kedua oleh kaum muhajirin atau orang-orang yang beriman ketika berada di kota Mekah. Dan dari sinilah beliau bersama rombongan atau bersama umat muslim beranjak dari tempat ini jamaah sekalian. Jadi Rasulullah SAW selain membangun masjid di sini, beliau menunggu juga rombongan kloter kedua yang berhijrah menuju ke kota Madinah ini jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih semangat semuanya? Tidak ada yang mengamalkan doa melipat bumi? Jangan diamalkan dulu, ada yang ketawa nih. Ketawanya ini seperti mengamalkan ini ya. Populasi burung di sini, terutama burung merpati, sangat banyak sekali sekalian, terutama di dua tanah suci ini, karena di dalam tanah suci ini dilarang membunuh hewan buas. Nah, jadi populasinya terjaga jamaah sekalian ya. Nah, namun sebelumnya jamaah sekalian, karena melihat di tempat ini cukup jauh sekali ya. Baik jamaah sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat kita lumayan jauh tempat parkirnya, tapi tidak apa-apa kita olahraga pagi ya. Nah, sebagaimana dilihat yang berziarah di sini jamaah sekalian bukan hanya rombongan kita saja, namun banyak sekali para peziarah dari seluruh dunia yang dimana kita tidak tahu nama ibu dan bapaknya. Ada yang tahu nama ibu bapaknya para peziarah yang datang ke sini? Ya, kita tidak tahu ya, apalagi nama saudaranya kita tidak tahu jamaah sekalian. Jadi untuk berhati-hati nanti tas-tasnya atau tas barang bawaannya ketika sholat silakan ditaruh nanti di bawahnya, persis di bawah dadanya ketika sujud ya. Jangan ditaruh di depan, di belakang ataupun di samping
Ya, karena apa jamaah sekalian? Kejahatan terjadi karena adanya jadi kejahatan terjadi bukan karena disengaja, melainkan adanya kesempatan. Jadi berhati-hatilah, karena kita tidak tahu nama ibu bapaknya orang-orang yang berziarah ke sini ya. Bisa. Udah, jalan ke sini.